Saya sholat tahajud. Oh, itu karena saya orang saleh. Oh, itu Anda beribadah dengan diri Anda, bukan dengan Allah. Karena Anda masih melihat diri Anda dalam ibadah. Saya puasa karena saya ahli ibadah. Saya banyak baca Quran karena saya ahli zikir. Ya, saya istiqomah zikir pagi petang karena memang saya komitmen dengan sunnah. Anda masih melihat diri Anda dalam ibadah itu? Ini namanya ibadah dengan diri Anda. Padahal mestinya Anda beribadah dengan Allah. Halaman 179. Pilar-pilar ubudiyah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pilar-pilar ubudiyah itu ada 15. Ya. Beliau mengatakan orbit ubudiyah berputar pada 15 pilar. Barang siapa yang menyempurnakannya maka sempurnalah tingkatan-tingkatan ubudiyahnya. Apa itu 15 pilar? Beliau mengatakan bahwa ubudiyah terbagi 3. Ubudiyah hati, lisan, dan anggota badan. Ini nomor 1. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, kemudian ada ibadah perbuatan. Baik. Lalu beliau mengatakan ketiga hal ini kembali kepada 5 hukum dalam Islam. 5 hukum dalam Islam: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini 5 hukum. Kalau 5 hukum ini dikembalikan kepada 3 ibadah tadi, 3 kali 5 berarti 15. Ada kewajiban-kewajiban hati, ada yang sunnah bagi hati, ada yang haram bagi hati, ada yang makruh bagi hati, ada yang mubah bagi hati. Itu 5. Ada yang wajib bagi lisan, ada yang sunnah bagi lisan, ada yang haram bagi lisan, ada yang makruh bagi lisan, ada yang mubah bagi lisan. Itu 5, 10. Perbuatan, ada yang wajib dalam perbuatan tubuh, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Jadi total semuanya adalah 15. 5 untuk hati, 5 untuk lisan, 5 untuk perbuatan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ibadah itu berkisar antara 15 hal itu. Baik. Kewajiban hati. Beliau mengatakan kewajiban hati ada yang disepakati, ada yang tak disepakati. Kewajiban hati ada yang disepakati seperti wajibnya ikhlas. Ikhlas itu ibadah hati yang hukumnya wajib. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu pun ibadah hati yang hukumnya wajib. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Mencintai Allah itu pun ibadah hati yang hukumnya wajib. Kemudian pembenaran yang mantap, artinya yakin. At-tasdiqul jazim. Pembenaran yang mantap artinya yakin yang tiada ragu sedikit pun. Nah, saya kira di sini masalah besar kita semua. Bahwa yakin kita kepada Allah sesungguhnya bukan yakin. Anda dalam keadaan susah? Ya. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Enggak tahu deh, udah 2 tahun saya nganggur. Fa inna ma'al usri yusra belum datang juga. Nah, seringkali Allah tunda janji-janjinya, lalu kita pun ragu dengan penundaan itu. Gak ada janji Allah yang batal. Cuman banyak janji Allah yang ditunda. Cuman hati yang lemah ini, begitu Allah tunda janjinya, penundaan ini membuat hati ini menjadi ragu. Janji Allah apabila seorang telah berdoa dikabulkan. Ud'uni astajib lakum.
Tapi sudah berdoa setahun, Allah belum kasih juga. Akhirnya dia pun ragu. Ragu apa? Ragu karena Allah menunda. Allah nggak pernah membatalkan, Allah nggak pernah mengingkari. Tapi Allah memang menunda. Nah, cuma begitu Allah menunda janji, kita pun salah faham. Allah menunda, akhirnya saya ragu. Padahal Allah nggak mengingkari, Allah nggak membatalkan, Allah hanya menunda saja. Maka di sini di antara ibadah hati yang sangat wajib adalah yakin. Di sini beliau mengatakan pembenaran yang mantap. Maksudnya adalah yakin. Kemudian berikutnya adalah ibadah hati yang wajib adalah niat dalam ibadah. Ingat, niat dan ikhlas dua hal yang berbeda. Niat beribadah dan ikhlas dalam beribadah dua hal yang berbeda. Sederhananya begini. Orang-orang munafik, mereka dari rumah pergi ke masjid niatnya untuk ibadah. Betul? Tapi ternyata mereka tidak ikhlas. Mereka berniat tapi mereka tidak ikhlas. Sehingga antara niat dengan ikhlas dua hal yang berbeda. Meniatkan kebaikan wajib. Ikhlas dalam niat kewajiban itu wajib juga. Nanti akan ada penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan niat dalam ibadah, semua ini merupakan tambahan terhadap ikhlas. Jadi niat itu lebih dari sekedar ikhlas. Anda jangan salah paham niat itu ikhlas, ikhlas itu niat. Enggak. Niat itu artinya merencanakan dengan matang satu kebaikan. Pokoknya saya harus umrah. Kamu main-main apa ini tabungan sudah 20 juta. Oh, Anda sudah berniat. Nah, setelah berniat masih ada satu tahap lagi, satu langkah lagi, yaitu karena Allah. Jadi meniatkan kewajiban hukumnya wajib, dan ikhlas di dalam niat itu pun satu kewajiban juga. Baik, maka Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan ikhlas dalam niat adalah lebih dari sekedar niat. Karena ikhlas adalah mengesahkan zat yang diibadahi tanpa lainnya. Niat ibadah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, membedakan ibadah dari adat. Kenapa berniat? Agar beda antara ibadah yang bukan ibadah. Anda mandi. Mandi itu boleh jadi kebiasaan, tapi boleh jadi ibadah. Anda mandi hari Jumat, mandi biasa atau mandi ibadah? Apa yang membedakannya? Niat. Ini nomor 1. Yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah. Kenapa Anda perlu niat? Untuk membedakan tingkatan ibadah. Aku sholat zuhur wajib. Aku sholat qabliyah sunnah. Maka fungsi niat yang pertama membedakan ibadah dan yang bukan ibadah. Fungsi niat yang kedua membedakan tingkatan ibadah yang wajib atau yang sunnah. Yang ketiga, bagian ini adalah wajib, umat pun telah yang ketiga enggak disebut di sini. Sebentar. Apa tingkatan niat yang ketiga? Oh, bukan 3, 2. Nah, ini kata dia di atas tadi 3 salah. Memiliki 3 tingkatan, enggak 2. Membedakan yang wajib dan yang sunnah atau membedakan kebiasaan dan tidak. Beliau mengatakan, nah ini poin berikut ini sangat penting. Demikian pula ketulusan dalam ibadah yang merupakan tempat berpijaknya keberagamaan, yaitu mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk menunaikan ubudiyah dengan cara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Pokok ini adalah wajib dan kesempurnaan merupakan tingkatan muqarrabun. Sebetulnya di sini beliau ingin menjelaskan antara sidik dengan ikhlas. Sidik dengan ikhlas. Ini mungkin bagian akhir dari pembahasan kita.
Ada orang yang ikhlas, ada orang yang jujur, siddiq. Itu dua-duanya ibadah hati yang berbeda. Kalau Anda lanjutkan membaca itu akan ada pembahasan, tapi saya ringkas saja. Yang dimaksud dengan ikhlas, beribadah karena Allah. Yang dimaksud dengan siddiq atau siddiq, beribadah dengan Allah. Yang pertama beribadah karena Allah, yang kedua beribadah dengan Allah. Orang yang beribadah karena Allah dinamakan mukhlis. Dan orang yang beribadah dengan Allah dinamakan dengan mukhlas. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Surat Yusuf. Dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Jadi ada mukhlisin, mereka orang-orang yang beribadah karena Allah. Ada mukhlasin, mereka orang-orang yang beribadah dengan Allah. Apa maksudnya itu? Beribadah karena Allah aslinya tujuan. Ibadah ini tujuannya Allah. Adapun as-siddiq itu sarana. Jadi begini, saya salat tahajud. Oh, itu karena saya orang saleh. Oh, itu Anda beribadah dengan diri Anda, bukan dengan Allah. Karena Anda masih melihat diri Anda dalam ibadah. Saya puasa karena saya ahli ibadah. Saya banyak baca Quran karena saya ahli zikir. Ya, saya istiqomah zikir pagi petang karena memang saya komitmen dengan sunnah. Anda masih melihat diri Anda dalam ibadah itu. Ini namanya ibadah dengan diri Anda. Padahal mestinya Anda beribadah dengan Allah. Kamu salat malam, ini dengan kebaikan Allah, bukan dengan kesalehan saya. Kamu puasa sunnah, ini karena Allah membantu, bukan karena saya orang yang saleh. Kamu zikir pagi, Allah yang membantu saya, bukan karena saya orang yang komitmen dengan sunnah. Sehingga jangan jamaah sekalian, orang yang ikhlas, mukhlisin, selamat dari riya. Orang-orang yang siddiq, mukhlasin, selamat dari ujub. Ini dua malapetaka dalam amal. Kadang-kadang amal Anda hapus karena pandangan orang, riya namanya. Selamatnya ikhlas. Kadang-kadang amal Anda hancur karena Anda melihat diri sendiri. Itu ujub namanya. Selamatnya adalah mukhlas. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Beribadah karena Allah itu tujuan, beribadah dengan Allah itu proses. Proses ibadah itu saya dengan Allah, bukan dengan kekuatan saya. Saya beribadah itu dengan Allah, bukan dengan ketakwaan saya. Nah, jadi oleh sebab itu, orang yang masih melihat pandangan manusia dalam ibadah, ikhlasnya rusak. Dia bukan mukhlis. Dan orang yang masih melihat kekuatan dirinya, kesolehan dirinya dalam ibadah, ini ujub. Disebabkan karena tidak siddiq. Jadi orang yang ikhlas beribadah sehingga tidak melihat pandangan orang. Orang yang siddiq beribadah sehingga tidak melihat pandangan diri sendiri. Karena ada orang begitu selesai salat malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya ini memang orang saleh. Di titik ini Anda bukan orang yang siddiq. Kenapa? Karena siddiq ini melihat diri mereka dalam ibadah. Kalau riya melihat orang lain dalam ibadah. Oleh sebab itu, selamat dari riya dengan ikhlas. Selamat dari ujub dengan siddiq. Maka orang yang ikhlas namanya mukhlisin, orang yang siddiq namanya mukhlasin. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi antara mukhlasin dengan mukhlisin? Setiap orang yang mukhlasin pasti mukhlisin. Tapi tidak setiap orang yang mukhlisin itu mukhlasin. Nanti akan ada pembahasan khusus. Kenyataannya memang dua hal ini tidak terpisah. Tapi siddiq lebih tinggi daripada ikhlas. Nah,
Dua-duanya adalah ibadah hati. Ikhlas adalah kewajiban hati, siddiq adalah kewajiban hati juga. Baik, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan.